Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1984 di Tampa, Florida. Di hari itu seperti biasanya, Lisa yang bekerja di sebuah toko kue tampak sedang melayani pembelinya. Lalu di saat akan pulang, atasannya yang bernama Ed menawarkan apakah Lisa mau bekerja shift ganda untuk hari esok. Dikarenakan temannya Lisa berhalangan untuk masuk. Dan tanpa pikir panjang, Lisa pun langsung menyetujuinya. Keesokan malamnya saat perjalanan pulang, Lisa terus dihantui oleh bayang-bayang dari kekasih neneknya yang sering melecehkannya. Lamunannya terhenti saat melihat sebuah mobil yang terparkir dengan lampu yang masih menyala. Lisa sangat takut dan berusaha mengayuh sepedanya secepat mungkin. Beruntungnya itu hanya firasatnya saja. Dan saat sampai di rumah, Lisa tampak ragu untuk masuk. Rupanya bayang-bayang pelecehan dari kekasih neneknya terus menghantuinya. Hey, Lori. Hey, sis. Keesokan harinya, adik Lisa yang bernama Lori menelpon dan menanyakan kabarnya. Lori khawatir dengan Lisa karena perlakuan tak senonoh dari kekasih sang nenek yang bernama Morris. Lori mencoba membujuk sang ibu agar Lisa bisa tinggal bersama mereka lagi. Tapi sang ibu hanya cuek dan mengatakan kalau Lisa harus tetap tinggal bersama neneknya untuk membantunya. Saat Lisa akan berangkat kerja, Morris menghentikannya dan mengancam Lisa untuk memberikan seluruh gajinya yang akan ia terima malam ini. Dan singkat cerita, jam kerja Lisa pun telah selesai, ia pun bersiap untuk pulang. Dan tidak lupa, Ed memberikan gajinya. Dalam perjalanan pulang, mobil yang kemarin ia lihat tiba-tiba muncul lagi dan langsung mengejarnya. Ternyata pria misterius itu telah lama mengintainya. Lisa pun disekap dan dibawa paksa masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, pria itu mengancam dan memaksa Lisa untuk melayaninya, dan kalau melawan, ia tak segan-segan untuk menarik pelatuk pistolnya. Setelah melakukan aksinya, pria itu yang masih belum puas menutup mata Lisa lalu membawanya pergi ke tempat yang jauh dari sana. Dalam perjalanan, Lisa melihat dari celah penutup matanya sebuah merek Magnum di dashboard mobil si penculik. Lisa juga mencoba mengingat setiap tikungan yang ia lalui. Sampai akhirnya mereka pun berhenti di sebuah tempat yang merupakan tempat tinggal si penculik. Mereka lalu menaiki tangga untuk sampai di lantai 2. Dari celah penutup matanya, Lisa melihat karpet berwarna hijau dan ia juga menghitung jumlah anak tangga yang ia lalui. Sesampainya di atas, si penculik menyuruh Lisa untuk melepaskan pakaiannya. Setelah itu ia memandikannya. Kini si penculik bersiap untuk kembali melakukan aksinya. Ia menanyakan, "Siapa namamu?" Lisa berbohong dengan mengatakan kalau namanya adalah Carol yang berumur 20 tahun. Si penculik juga melarang Lisa untuk melihat wajahnya, sehingga mata Lisa selalu ditutup dengan kain merah. Keesokan harinya, nenek Lisa mendatangi kantor polisi dan melaporkan kalau cucunya telah hilang. Tidak berselang lama, polisi mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah orang tua Lisa. Tapi di sana ibunya Lisa bersikap acuh tak acuh seperti tak memperdulikan Lisa. Ibu Lisa juga mengatakan kalau Lisa bukan diculik dan menganggap ia kabur dari rumah. Saat petugas akan pergi, Lori mengatakan kalau Lisa tak mungkin kabur dari rumah. Dan kalaupun ia pergi, pastinya Lisa akan memberitahunya. Sementara itu, Lisa dibayang-bayangi dengan perilaku manis sang nenek saat ia baru pertama kali pindah dan tinggal bersama neneknya. Tapi kebahagiaannya itu terhenti saat sang nenek mengatakan kalau Lisa harus belajar untuk melayani seorang pria. Dan itu artinya sang nenek terang-terangan mengizinkan kekasihnya untuk menikmati tubuh Lisa.
Tiba-tiba lamunannya terhenti saat si penculik kembali mencoba untuk melakukan aksinya. Lisa yang pastinya tak bisa mengelak, mulai berpura-pura bersikap manis agar si penculik tak berbuat kasar padanya. Karena Lisa mulai menurut, pria itu pun melepaskan ikatan Lisa dan memberikan segelas air putih dan sepotong roti. Sementara itu, polisi kembali melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kerja Lisa. Ed, si pemilik toko, mengatakan tidak ada yang aneh dengan Lisa. Lisa adalah anak yang bertanggung jawab dan tidak mungkin kalau ia kabur dari rumah. Di tempat lain, si penculik melihat berita di TV yang menyiarkan tentang hilangnya seorang gadis bernama Lisa. Mendengar itu, si penculik sangat marah karena Lisa telah membohonginya. Lisa yang cerdas kembali meyakinkan si penculik itu dan mengatakan kalau ia bukanlah Lisa. Beberapa saat kemudian, Lisa meminta untuk diantarkan ke kamar mandi. Di sana Lisa menggunakan kesempatannya sebaik mungkin dengan meninggalkan sidik jarinya di kaca kamar mandi. Dan di sana Lisa juga melihat sepasang sepatu bergambarkan kanguru. Open the door. I'm just washing my You're so smart. You stupid little girl. You want me to kill you right? Di saat si penculik tidur, Lisa diam-diam mencoba menelpon untuk meminta bantuan. Tapi aksinya diketahui oleh si penculik dan langsung menodongkan senjata padanya. You want me to kill you right here? I'll kill you right here. It's hot in here, Jesus. You must be so uncomfortable. Lisa mencoba meyakinkan si penculik bahwa ia hanya ingin mengabarkan ayahnya kalau ia baik-baik saja, karena ayahnya sedang sakit dan dialah yang merawat ayahnya selama ini. Lisa juga mengatakan kalau si penculik mengingatkannya pada ayahnya yang merupakan seorang pria baik yang kurang dihargai. Get better so that we can have a good. You'll be safe. Di saat pria itu lengah, Lisa mencoba menjatuhkan jepitan rambutnya di bawah ranjang. Dan beberapa saat kemudian, pria itu kembali dan akan melampiaskan hasratnya. Karena si penculik sudah mulai melunak, Lisa pun mencoba merayu dan bersikap manis. Lisa akan melayaninya sebaik mungkin, asalkan si penculik itu mau melepaskannya. Si penculik itu kembali melihat berita tentang hilangnya seorang gadis. Dan beruntungnya, polisi belum merilis detail lebih lanjut. Hingga Lisa pun masih aman karena wajahnya belum ditampilkan di televisi. Si penculik yang mulai panik langsung mengikat Lisa dan menyeretnya pergi. I gotta get rid of you. You don't gotta do this. You don't have to do this. I'm not gonna tell him. Entah apa yang direncanakannya, ia terus membawa Lisa ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Lisa kembali meninggalkan bukti dengan menggigit jarinya hingga berdarah. Darah itu diam-diam ia tempelkan di kursi mobil itu. Sampai di suatu tempat, si penculik itu membawa Lisa ke sebuah pohon besar. Di sana Lisa memohon untuk jangan dibunuh. Ia berjanji kalau ia tidak akan melaporkan ini pada polisi. Stay here for... Beruntungnya pria itu mulai kasihan dan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Lisa. Tapi dengan syarat, Lisa harus diam di sana selama 5 menit dan tidak boleh membuka penutup matanya. Dan sebelum meninggalkan Lisa, pria itu mengatakan, jika kamu pergi ke kantor polisi, bilang aku berkulit hitam, pendek, dan berotot. Muscular. Lisa yang merasa si penculik itu telah pergi, ia langsung membuka penutup matanya dan berlari sekuat tenaga. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Lisa berhasil sampai di rumah. Tapi bukannya dapat sambutan yang baik, Morris langsung marah dan tak percaya dengan perkataan Lisa kalau ia telah diculik.
Sang nenek lalu menghubungi polisi dan mengatakan kalau cucunya telah pulang. Ia mengatakan pada polisi kalau Lisa hanya mengarang cerita. Petugas mengatakan karena Lisa masih di bawah umur, ia harus tetap diperiksa. Sang nenek kembali mengancam agar Lisa tidak menceritakan pada polisi kalau Morris sering memperkaosnya. Keesokan harinya polisi pun datang menjemput Lisa. Seorang petugas polisi bernama Lopez mulai menanyainya. Lisa pun mulai menceritakan semua kejadiannya. Ia juga mengatakan kalau ia diperkaos berkali-kali. Tapi sepertinya petugas itu tak mempercayainya karena tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Lisa. Excuse me, Mom. Lisa pun kembali dimintai keterangan oleh 2 orang detektif. Tapi sama seperti petugas sebelumnya, mereka tak percaya dan menganggap Lisa kalau Lisa hanya mengarang cerita untuk mendapatkan perhatian. You say your assailant brought you to an apartment? You said you watch a lot of TV. I was raped! Why does nobody believe me? Lisa. Sementara itu, para polisi sedang melakukan investigasi yang dipimpin oleh detektif Larry, yang merupakan kepala unit kejahatan seksual. Rapat itu berisikan tentang maraknya kasus penculikan yang baru-baru ini terjadi. Tapi mereka belum bisa mendapatkan ciri-ciri si pelaku. Dari semua kasus hanya ada satu kesamaan, yaitu si korban selalu diikat. Beberapa saat kemudian detektif Russell meminta bantuan Larry untuk berbicara dengan Lisa. Karena Lisa masih tak mau berbicara dengan Larry, Larry pun mengeluarkan foto anaknya dan mengatakan kalau ia akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Dan begitu juga dengan Lisa. Setelah mendengar itu, Lisa pun mulai menceritakan semua yang ia alami. Lisa mengatakan kalau mobil si penculik berwarna hitam dengan karpet merah. Dan ada tulisan Magnum di dashboard mobilnya. Saat dibawa ke tempat tinggal si penculik, ada 22 anak tangga dengan karpet berwarna hijau. Lisa yang sangat pintar juga mengingat kalau si penculik mempunyai kumis tipis. Dan di kamar mandi, ia juga telah meninggalkan sidik jari di kaca dan juga ada sepasang sepatu bergambarkan kanguru. Mendengar penjelasan Lisa dan mimik wajahnya, Larry menyimpulkan kalau Lisa tidaklah berbohong. Dan itu berarti ia benar-benar diculik. Pihak polisi lalu menghubungi keluarga Lisa dan minta izin untuk menghipnosis Lisa agar bisa mendapatkan info yang lebih akurat. Tapi sang ibu tak peduli dan mengatakan kalau Lisa hanya mengarang cerita. Larry kemudian menghubungi neneknya Lisa. Tapi Morris mengatakan kalau Lisa tak diizinkan untuk dihipnosis. Pastinya Larry sangat takut kalau sampai Lisa dihipnosis, mungkin Lisa akan menceritakan semuanya, bahkan tentang ia yang sering memperkaos Lisa. Merasa ada yang disembunyikan oleh neneknya Lisa, Larry kemudian mendatangi Lisa dan membujuknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap Morris, sementara Lisa mengemasi barang-barangnya. Tapi sang nenek hanya diam saat Lisa menanyakan, "Kenapa kamu tak melindungiku?" Untuk memastikan keamanan Lisa, Larry menempatkan Lisa di rumah seorang polwan bernama Hannah. Dan malam harinya Lisa terbangun karena trauma dengan apa yang telah ia alami. It's okay. Lisa, you're safe here. In the bathroom. Keesokan harinya Larry kembali mencari keterangan dari Lisa. Lisa mengatakan kalau ia telah menjatuhkan jepitan rambut di kasur si penculik itu. Lisa juga mengatakan kalau ia juga meninggalkan bekas darah di jok mobil si penculik. Berkat kepintaran Lisa, polisi menyimpulkan kalau tersangka kasus pembunuhan berantai yang selama ini mereka incar adalah orang yang sama yang menculik Lisa. Dan Lisa adalah satu-satunya korban yang selamat. Took you to his car. Is there any chance? Setelah itu Lisa dibawa ke tempat awal ia diculik. Polisi berencana mencari kediaman pelaku dengan mengandalkan ingatan Lisa.
Sambil memejamkan mata, mereka mulai menelusuri jalan yang malam itu si penculik membawa Lisa. Setelah lama menelusuri, akhirnya Lisa berhasil membawa mereka ke lokasi terakhir ia dilepaskan. And I knew the second I took. Sementara itu, detektif Charlie Wolf yang sedang berpatroli melihat sebuah mobil seperti apa yang dikatakan oleh Lisa. Karena tak ingin membuat kecurigaan, sang detektif berpura-pura kalau ia sedang memburu perampok bersenjata yang ciri-ciri mobilnya sama seperti mobil ini. Dan tanpa curiga sedikit pun, pria itu pun mengizinkannya untuk mengambil foto dirinya. Good evening, sir. Sorry to bother you. I'm real sorry about this. My boss is gonna kill me if I come up. No problem, officer. Foto itu lalu diperlihatkan pada Lisa untuk memastikan apakah pria itu adalah pelakunya. Beruntungnya di awal penculikan, Lisa sempat melihat wajah si pelaku. Dan pada malam harinya, petugas kepolisian pun langsung melakukan penangkapan. Di sini baru diketahui kalau pria tersebut bernama Bobby Joylong. Polisi langsung melakukan penggeledahan di mobilnya Bobby. Dan mereka menemukan bekas darah seperti apa yang telah diceritakan oleh Lisa sebelumnya. Polisi juga melakukan pemeriksaan di kediaman Bobby untuk mencari bukti lainnya. Di sana polisi sangat takjub dengan semua keterangan Lisa. Mulai dari anak tangga yang berjumlah 22 dengan karpet berwarna hijau, jepitan rambut di kasur, sidik jari di kaca, dan juga sepasang sepatu bergambarkan kanguru. Saat diinterogasi, Bobby mengatakan kalau Lisa istimewa berbeda dari gadis lainnya. Dan itulah alasan ia melepaskan Lisa. Lalu Larry mengatakan pada Lisa kalau pelaku penculikannya adalah kasus tersangka pembunuhan berantai yang selama ini mereka cari. Dan berkat Lisa, kini mereka bisa menyelesaikan kasus itu. Lisa pun disambut bagaikan pahlawan oleh kepolisian. Beberapa hari kemudian, Lisa dijemput oleh pamannya yang bernama Jim dan Bibi Carol yang sangat menyayanginya. Lisa pun berterima kasih pada Larry karena telah mempercayainya. Lisa tinggal bersama paman dan bibinya selama beberapa tahun. Dan setelah dewasa, ia menjadi wakil kepala unit kejahatan seksual untuk melindungi anak-anak. Lisa terus berteman dengan Larry yang dia anggap pahlawan nomor 1 dalam karirnya. Sementara tersangka Bobby dijatuhi hukuman mati. Nah, menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari cerita ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Teruslah berbuat baik, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.